Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kelas 9A, kelas 9B, pada jam 10 ini kita masuk pada pelajaran fikih. Kemarin kita telah membahas khusus tentang penyembelihan, di mana bagian yang kedua adalah penjelasan penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, penjelasan tentang akikah. Pada hari ini kita akan membahas tentang kurban. Bapak coba buka dan salin dari kitab Fathul Qarib atau yang disebut dengan kitab Takrib. Yang pertama, dalam pasal itu dijelaskan tentang pasal fi ahkamil udhiyah. Di pasal ini akan menerangkan tentang udhiyah atau tentang kurban. Faslun fi ahkamil udhiyah bidomil hamjati, udhiyah berarti dengan didomakan hamjahnya, bil ashar, masyhurnya udhiyah kalimatnya. Yang disebut dengan udhiyah itu adalah ismun lima yudbahu minan ni'am, minan na'am, yauma'idin nahri wa ayyamil tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Istilah udhiyah itu adalah sebuah nama untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik. Disembelih hewan kurban itu tujuannya taqarruban ilallah, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah udhiyah itu dalam bahasa Arab lebih masyhur dibacanya udhiyah, tidak adhaya atau idhiyah, tidak, tapi udhiyah. Istilah udhiyah itu adalah sebuah istilah untuk menyembelih hewan atau untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Bukan hanya pada hari raya Idul Adha saja, tetapi pada hari-hari tasyrik. Berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu masih boleh untuk menyembelih hewan kurban. Artinya meskipun itu tanggal 13-nya itu adalah hari Ayyamul Bid, kita diharamkan berpuasa pada hari tasyrik itu. Yang kedua, yang selanjutnya dalam kitab tersebut, wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Kurban itu adalah sunat muakkad, hukumnya alal kifayah, perspektif fardu kifayah. Faida atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jam'ihim. Wala tajibu al udhiyah illa bin nadri. Nama hukum udhiyah itu, hukum kurban itu sunat muakkad, atau bisa menjadi hukum sunat muakkad ini menjadi fardu kifayah. Kifayah maksudnya adalah jika pada hari itu dalam satu keluarga ada yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka berdosa. Akan tetapi ketika ada salah satu dari keluarga itu mampu untuk berkurban, maka kafa'an jami'ihim. Maka salah seorang di keluarga itu yang berkurban itu telah menjadi salah satu bagian hilangnya atau gugurnya kewajiban itu. Kurban hukumnya bisa menjadi wajib. Kenapa bisa menjadi wajib? Illa bin nadri. Nah, menjadi wajib itu karena nadar. Saya tahun depan mau kurban. Nah, karena nadar tahun depan mau kurban, maka kurban pada tahun depan itu menjadi wajib. Misalnya, saudara berniat kurban, saya mau berkurban nanti tahun 1443 Hijriah atau 2022. Nah, maka saudara wajib berkurban pada tahun 2022. Hukumnya sunat, tapi karena saudara nadar, maka menjadi wajib. Ada salah satu keterangan, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadakum ayudhiya falyumsik an syahrihi wa idfarihi. Jika kalian telah melihat tanggal bulan Zulhijjah
Dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya. Ini hadis riwayat Muslim. Jika di antara keluarga kita ada adik, kakak, ayah, ibu, keluarga 4 orang. Nah, misalnya kemudian ibu mau berniat kurban pada bulan Dzulqa'dah. Pas besok hari Jumat, bulan Dzulhijjah, karena dia sudah niat berkurban, hendaklah membiarkan rambut dan kukunya. Jadi kalau niat mau berkurban, walaupun kukunya sudah panjang 2 meter, itu jangan dulu dipotong sebelum dia berkurban. Kalau sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Nah ini. Ini adalah dalil ini adalah bahwa ibadah kurban ini sunnah bukan wajib. Gitu. Jadi sunatnya memang demikian, tidak memotong. Kemudian ada lagi hadis, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqraban musallana. Jika pada hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 di antara keluarga kalian atau kalian di antara salah satunya itu mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan kau dekat-dekati tempat sholatku. Ya ini menunjukkan bahwa kesunahan kemuakadan daripada kurban ini, dan yang terbaik adalah kalau punya keluasan rezeki ya berkurbanlah pada hari raya kurban itu. Kemudian bagian kedua, ini berkaitan dengan macam-macam hewan yang boleh dikurbankan. Wa yujzi'u fiha, cukup. Nah, ini telah memenuhi kriteria cukup. Al-jada'u minad-do'ni, cukup untuk dijadikan kurban itu adalah domba yang usianya 1 tahun menginjak 2 tahun. Apa itu do'nun? Do'nun adalah ma lahu sinatun wa ta'nun fi saniyah. Adalah domba yang usianya sudah 1 tahun menginjak pada 2 tahun. Yang kedua, wasani minal ma'ji. Yang kedua, yang dijadikan hewan kurban itu adalah kambing yang berusia 2 tahun. Apa itu ma'ji? Wa huwa malau sanatani wa ta'nun pisalisah. Adalah kambing yang masuk pada 2 tahun dan menginjak usianya ke 3 tahun. Kemudian wasalis yang ketiga adalah minal ibil, dari onta. Apa itu ibil? Istilah ibil itu, sebab ada istilah ibil, ada jamal, itu beda-beda. Istilah ibil, jamal itu beda. Apa itu ibil? Malau khamsun sinina wa ta'nun pisadisah. Adalah unta yang masuk pada usia 5 tahun menginjak pada 6 tahun. Wasani, maksudnya ini adalah wasalis. 1 domba, 2 kambing, 3 onta, 4 warobi. Berarti warobi minal bakor, 4 adalah sapi. Apa itu bakor? Lau sanatani wa ta'nun fisalisa, adalah sapi yang berusia 2 tahun dan menginjak 3 tahun. Ya, balad yang dengan sapi ada kerbau, itu balad sapi itu. Tapi jarang yang kurban kerbau ya, walaupun memang bisa sih, bisa, karena sapi bakor itu ya kerbau apa namanya ya, kerbau munding ya, munding. Kemudian wa tajji'u al badanatu an sab'atin istaraku fit tadhiyah. Unta juga bisa mencukupi untuk kurban dari 7 orang. Wa tajji'u al badanatu, unta an sab'atin, dari 7 orang. Istar itu yang berserikat. Jadi 7 orang, makanya sering di kita sapi, kurban sapi 7 orang. Berarti 1 sapi untuk 7 orang. Makanya ada istilah yang pakai arisan, ada yang istilah pakai pepatungan. 1 sapi oleh 7 orang. Waktu jiwa al-baqaratu an sab'atin. Begitu juga sapi. Sapi boleh oleh 7 orang. Makanya di kiri-kiri juga sering istilah apa namanya, kurban sapi 7 orang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 7, kelompok 2 7 gitu. Wa tujuh satu ansahsin. Nah, kalau untuk domba itu hanya untuk 1 orang. Kalau domba embe, kambing be, nah itu embe.
kambing. Cukup untuk satu orang. An syahsin, an wahidin. Wahya abdalu min musyarikati fi ba'irin. Kambing untuk satu orang, dan ini lebih abdol daripada berkurban sapi dengan yang bersikat dengan 7 orang. Jadi kurban domba dengan 1 orang, kemudian kurban sapi 7 orang, itu kurban domba 1 orang itu lebih abdol. Jadi lebih abdol daripada kurban sapi 7 orang, mending kene domba 1 orang abdolnya. Tapi kalau lihat daging untuk lebih banyak yang dibagikan, ya mendinganan sapi oleh 7 orang. Wa abdalu anwa'il udhiyah ibilun, summa bakarun, summa gonamun. Urutan abdolnya kurban itu adalah onta, kemudian sapi, kemudian domba atau kambing. Nah, kemudian ini tentang kriteria hewannya yang seperti apa yang boleh dikurbankan. Wa arbaun fi ba'din nushi arbaatun. Kalimatnya dalam Fathul Qorib, 4 atau 4 la 7 pidohaya. Ada 4 kriteria hewan yang tidak boleh atau tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Yang bagaimana? Ahaduha, pertama, al-awra'u al-bayinu ay adohiru. Yang pertama adalah hewan yang buta salah satu matanya. Nggak boleh kita pakai hewan buta badag awakna tapi tidak ada matanya, tidak melihat. Tidak ada matanya, salah satu matanya, itu nggak boleh. Dan jelas nampak kebutaannya meskipun bagian hitam dari bola matanya masih tersisa. Karena tojos domba tapi hirup keneh, kasihan juga kan. Itu nggak boleh. Yang kedua, kriterianya wasani al-arja'u al-bayinu arjauha. Hewan yang pincang salah satu kakinya. Hewan sukuan sebelah, sukuan hiji. Make sukuna teh misalkan digantian ku besi. Nah itu temenang. Temenang jadi ekor karek dipencet pencit wae ngan entong dijadikan hewan kurban. Walau kan husulul araji laha inda ajaiha litadhiyah bisababin iddirabiha. Walaupun pincangnya itu terjadi karena ketika akan disembelih, yaitu ketika dirubuhkan dan ia bergerak dengan sangat kuat, potong sukuna. Nah, temenang dijadikan kurban. Kesanajan ketika rek dipencil. Wasalisun katilu al-maridoh al-bainu maroduha, hewan yang sakit. Makanya kan hewan itu diperiksa dulu dari Dinas Kesehatan Hewan. Jangan sampai hewannya itu sakit itu. Maka kalau hewannya sakit tidak boleh. Misalkan kan banyak sering terlihat di hatinya ada cacing karena sakit kan gitu. Apa sih sapi nanti cing kan gitu. Badak barang itu cicing ternyata dia sakit. Nah, itu harus, makanya ada dari Dinas Kehewanan mengecek sakit atau tidak. Warabi'u, yang keempat adalah al-azfa'u. Adalah hewan yang sangat kurus-kurus gitu kan. Sapi teh dia sekarang sapi sudah tahu bahwa sekarang sudah masuk Idul Kurban nih. Khawatir dikurbankan, saya mah tidak mau makan Untuk makan eta sapi teh selama sebulan. Jadi letik sapi teu meunang dijadikan hewan kurban. Al-azfa'u, hewan yang kurus. Sumsum tulangna leungit, wahia allati dahaba makhaha. Leungit sumsum tulang belakang aya dahaba madimaguha, teu aya tulang, teu aya dina tulangna teh leutik lah, gara-gara leutikan. Wahia minal hijal alaisilha. Hewan yang sangat kurus hingga menyebabkan hilang sumsum tulangnya. Teu aya sumsuman. Wa yuji'u al-khasi al-maqtu' al-khasi tain wal maksud al-qarni in lam yusar fil lahmi wa yuji'u aidon ko faqidatul qurun fi al-musamatu bil jalhai. Diperbolehkan ya berkorban dengan binatang yang dikebiri atau hewan yang pecah tanduknya asalkan tidak berpengaruh kepada kualitas dagingnya. Begitu pula hewan kurban dengan binatang yang terlahir tanpa tanduk, yang lazim disebut dengan jalja. Jadi ada hewan atau binatang yang lahir tanpa tanduk, ada. Itu boleh. Atau juga
pecah tanduknya tapi tengah ruksa karena daging tambah boleh. Wala tujal maqtu'atu kullul udun wala badhu walal makhluqatu bila udunin. Tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya atau terlahir tanpa telinga. Temenang ta eta mah. Hewan lahir eueuh telingaan. Nah eta mah teu meunang. Pak, bagaimana kalau memang hewan itu mah ya telinganya henteu kalaluar memang laletik jiga kitu, eta mah boleh. Ieu mah anu lajimna aya telingaan teu aya. Wala al-maqtu adzanbu wala badhu dan hewan yang terputus sebagian atau seluruh ekornya. Teu aya ekoran. Aya bae nu teu aya ekoran. Atau terputus ekornya. Nah gitu. Tapi rata-rata ada ekornya juga ada telinganya rata-rata. Biasanya seperti itu. Bagaimana Pak kalau berkurban itu di sini apakah pakai yang jalu atau yang bikang? Nah, yusiu atadia bidikri wal unsa. Wal uzma fil abdol. Pada prinsipnya bahwa sah berkurban hewan jantan maupun betina. Sepakat para ulama. Adapun mengenai abdolnya, nah kalau bagaimana yang lebih abdol, yaitu itu beda-beda kalau yang lebih abdol. Rata-rata kebanyakan ulama yang lebih abdol itu adalah hewan yang jantan. Hewan yang jantan. Kemudian kapan waktunya menyembelih? Nah, waktu menyembelih tadi sudah disampaikan di atas. Wa yadkhulu waktu dzabhi lil udhiyah min waktu salatil idi. Jadi waktu menyembelih itu adalah waktu sholat id, idin nahar. Maibar ar-roda wa asluha. Yadkhulu waktu tadhiyah. Jadi kalau sudah masuk waktunya mencit, waktunya Idul Adha, maka itu pada prinsipnya sudah waktunya mencit pada hari raya itu. Menyembelih. Ya. Waktu penyembelihan mulai dari waktu sholat Idul Adha. Dalam kitab Ar disebutkan waktu penyembelihan adalah mulai dari munculnya matahari pada hari raya berkurban ditambah waktu sholat duha, 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Jadi kalau setelah sholat Idul Adha atau setelah sholat Idul Adha ditambah khutbah, setelah itu boleh waktunya menyembelih. Kapan finishnya berhentinya? Yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah berarti kalau Zulhijjah itu dihitungnya adalah dari maghrib. Jadi kalau 13 Zulhijjah, kemudian pas masuk 13 Zulhijjah pada maghrib terus berang pas maghrib di 14 Zulhijjah maka habislah waktu menyembelih. Itu atau disebut dengan hari tasyrik. Nah itu baru tasyrik. Bagaimana sunat-sunat dalam menyembelih? Nah ustahabu inda dewi khamsatu asya'a. Pertama baca basmalah. Yang kedua membaca salawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat membaca takbir. Yang kelima membaca doa. Yang kelima itu sunatnya membaca doa. Anu rek mencit sunat ngadoa. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Gitu. Ayat hadil udhiyah nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Idealnya mencit ya aku anu kurbana gitu. Kalaupun tidak ya diwakilkan kepada yang mencit. Maka doana lamun diwakilkan Allahumma hadihi teh maksudnya ini adalah hewan yang mau disembelih minka untuk engkau wa ilakan untuk engkau pataqobal hadil udiyah nikmatun minka khusus untuk orang-orang ini. Gitu. Bolehkah menyembelih hewan kurban di waktu? Tidak boleh. Nah, di sini ada bagaimana memotong hewan kurban dengan mesin. Nah, di sini ada wasyuri tofidibi kusidal ain awil jinsi bil fi'li qauluhu qasdul ain. Disyaratkan dalam penyembelihan dengan adanya kesengajaan untuk benar-benar akan melakukan penyembelihan terhadap hewan yang dimaksud dan jenisnya. Jadi ketika mau menyembelihnya dengan mesin itu ya dimaksudkan untuk menyembelih dengan maksud hewan ini untuk disembelih hewan kurban. Wa awin akhta fi donni awil jinsi awin akhta bil asbati wal muradu bi qasdil ain ay al jinsi bil fi'li ay qasd iqamul fi'li ala ain aw ala wahidin min al jinsi wa lam yaqsid adibhu. Yang dimaksud adanya kesengajaan adalah benar-benar ada kehendak yang tinggi untuk melakukan sesuatu jenis binatang walaupun ia
walaupun ia tidak sengaja untuk menyembelih. Penyembelihannya seorang muslim dan mesin potongnya memenuhi ketentuan syar'i. Nah, harus memenuhi ketentuan syar'i tadi dimaksud untuk menyembelih. Kalau dalam syarah Al-Minhaj, alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam sehingga dapat melukai seperti pisau dan besi, bambu, batu, peluru, emas, dan perak kecuali buat gigi dan kuku. Hal ini sesuai dengan hadis Muslim, apabila kalian mendengar adalah binatang yang bukan terbuat dari gigi serta disebutkan ketika menyembelih nama Allah Ta'ala maka makanlah. Jadi dengan mesin juga no problem selama aturan-aturan yang harus yang aturan-aturan yang harus dijalankannya itu dijalankan. Nah ini. Baik mesin ataupun pakai manual. Kecuali tulang dan gigi nggak boleh. Makan daging kurban. Walayaku al-mudhi syai'an minal ulhiyah al-mandurah. Kalau kurbannya bernadar, orang yang berkurban tidak boleh sedikit pun makan daging hewan kurban yang dinadari. Kalau kurbannya nadar nggak boleh. Maka kurbannya wajib disedekahkan semua. Wa yaqulu minal ulhiyah al-mutatawwu biha sulusan anal jadid. Adapun kurbannya bukan nadar dan semacamnya, maka orang yang berkurban boleh memakan sepertiganya. Tidak melihat dari sepertiganya ya sedekahkan. Nah ini barangkali itulah untuk bahasan kita berkaitan dengan kurban. Yang selanjutnya nanti silakan untuk dilihat di buku siswa yang akan Bapak sampaikan. Sekian yang disampaikan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.